Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk mempersingkat waktu, kali ini kita akan membahas tentang mengenal dan deteksi dini pada penyakit stroke. Yang mana kita ketahui stroke ini merupakan penyakit penyebab kematian nomor 1 di Indonesia. Dan masih banyak masyarakat yang mempunyai mitos-mitos dan mungkin tidak paham bagaimana stroke itu dan apa saja tanda dan bagaimana untuk mengenali tanda-tanda dari gejala stroke itu. Baik dok, untuk mempersingkat waktu, jadi hari ini kita akan melakukan bincang-bincang. Jadi saya sudah menulis beberapa pertanyaan yang nanti saya akan tanyakan ke dokter. Kemudian yang berkaitan dengan materi. Jadi kali ini untuk pemirsa yang menonton, jadi kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Jadi ini ada dokter Nona, spesialis neurologi atau ahli penyakit saraf. Jadi di sini permisi dok, bisa saya mulai dok dengan pertanyaan pertama dok? Iya boleh. Iya boleh. Jadi mungkin ada beberapa dari pemirsa Mantaps ini yang bertanya-tanya, apa sih stroke itu dok? Bisa dijelaskan mungkin dok? Sebelumnya salam kenal dulu ya. Dan tadi pertanyaannya mengenai ini. Jadi stroke itu sendiri adalah suatu penyakit yang disebabkan karena gangguan aliran darah otak dan terjadinya itu mendadak. Jadi setiap kita jumpai suatu kelainan yang sifatnya itu dan disebabkan karena adanya kelainan pada pembuluh darah otak, maka kita sudah bisa pastikan wah ini kemungkinan si pasien memiliki gejala stroke. Mungkin itu ya kalau ringkasnya seperti itu ya dok. Jadi terjadi mendadak, kemudian terjadi mendadak dan ada biasanya yang paling gampang itu ada gejala-gejala yang menyertai seperti yang kayak bicara ya, dari bicaranya mungkin pelo, kemudian rabun mungkin dari pandangan atau kelumpuhan, semuanya itu berlangsung mendadak dan disebabkan murni karena adanya gangguan pada aliran darah otak. Maka itu kita sebut dengan istilah stroke. Baik dok. Selanjutnya dok, mungkin banyak juga yang bertanya-tanya, siapa saja sih yang beresiko untuk terkena stroke dok? Nah, kalau bicara mengenai resiko, memang stroke itu sendiri punya faktor resiko ya. Gampangnya itu kita kenal ada faktor resiko yang bisa diubah dengan ada faktor resiko yang tidak dapat diubah. Nah, faktor resiko yang tidak dapat diubah itu sendiri misalnya itu meliputi usia. Jadi ada stigma sekarang di masyarakat, katanya orang yang lebih tua biasanya lebih rentan atau lebih beresiko terkena stroke ya. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, ini kita lihat udah mulai bergeser. Kadang nggak mesti orang tersebut harus berumur lanjut dulu atau berusia tua dulu, baru dia berpotensi terkena stroke. Tapi bahkan zaman sekarang ini nih, karena mungkin ya pola hidup atau pola lifestyle-nya yang udah berubah, seorang yang berusia muda pun dapat beresiko untuk terserang stroke. Jadi secara faktor risiko yang pertama tadi yang tidak dapat diubah dari segi usia ya. Kemudian dari jenis kelamin. Nah, kalau dari literatur dikatakan bahwa lelaki itu berpotensi 2 kali lipat untuk mengalami stroke. Nah, ini memang tidak mutlak karena seiring perjalanan waktu seperti yang saya katakan tadi, faktor risiko ini bisa aja bergeser. Yang secara teori dikatakan lelaki lebih tinggi faktor risikonya untuk mengalami stroke, namun tidak menutup kemungkinan ke depannya karena pola perubahan ya gaya hidup atau lifestyle, perempuan pun tidak menutup kemungkinan memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami stroke. Kemudian ras,
ada ras-ras tertentu yang secara genetiknya lebih berpotensi untuk mengalami stroke, kemudian keturunan ya. Jadi tidak menutup kemungkinan jika seorang memiliki keluarga ataupun keturunan yang pernah mengalami stroke, jadi secara genetiknya kalau dari literatur dikatakan juga berpotensi untuk mengalami stroke ke depannya untuk generasi penerusnya ya. Nah, kalau misalnya faktor risiko lain yang dapat diubah kenapa? Karena nggak mutlak ya, jadi dengan mengatur pola hidup ataupun kontrol kesehatan yang teratur, maka untuk potensi terkena stroke-nya itu dapat dikendalikan. Nah, apa aja sih yang faktor risiko yang dapat diubah? Nah, misalnya tuh kayak darah tinggi, hipertensi, kemudian riwayat DM atau diabetes ya, diabetes mellitus, kemudian kolesterol, tinggi kolesterol, kemudian riwayat merokok, kemudian obesitas, misalnya berat badannya udah berlebihan ya sampai dikategorikan obes. Nah, pada kelompok-kelompok yang saya sebutkan tadi akan berpotensi mengalami stroke di kemudian hari. Namun faktor risiko itu tidak mutlak dok, jadi bisa dikendalikan ya seiring dengan pola hidup sama kontrol kesehatan yang baik. Seperti itu dok. Ya baik dok. Jadi dari pernyataan dari dokter Tani ini berarti ini sudah mematahkan mitos yang beredar di masyarakat bahwa stroke itu tidak dapat dicegah ya dok, gitu. Iya, benar sekali. Jadi stroke itu dapat dicegah dengan pola hidup yang baik sama kontrol kesehatan yang baik. Baik. Selanjutnya dok, tadi mungkin juga sudah disinggung dari awal gejala dan tandanya, tapi mungkin bisa dipaparkan yang maksudnya lebih detail dari bagaimana sih kita bisa mengenali bahwa ini stroke dari gejala apanya begitu dok? Oh iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai gejala dan tanda stroke, sebenarnya udah banyak slogan yang sering di sounding ya. Misalnya setiap ada event atau peringatan untuk Hari Pencegahan Stroke sedunia itu sering kita soundingkan atau kita kasih tahu nih ke masyarakat yang tanda dan gejala yang paling gampang untuk diingat ya. Yang pertama itu paling sering kita sebut dengan slogan segera ke RS. Nah, jadi yang itu senyum ya, jadi senyum yang tidak simetris. Jadi ketika ada tanda atau gejala misalnya senyumnya merot ataupun tidak simetris ya, dalam artian bibir kirinya mungkin lebih merot dari bibir kanannya. Nah, itu kita katakan senyum tidak simetris, sudah masuk ke tanda yang pertama. Kemudian G itu gerakan, jadi gerakan yang tidak simetris. Jadi bisa jadi tangan kanannya lebih aktif atau lebih aktif dibandingkan tangan yang kiri. Jadi gerakan tubuh yang tidak simetris antara kiri dan kanan. Kemudian Ra. Nah, Ra itu bicara. Jadi ketika seseorang mengalami gangguan bicara tiba-tiba ya, kita batasi ya tadi terjadinya tiba-tiba ya, karena inilah yang membedakan stroke dengan penyakit lainnya. Jadi ketika ada gangguan bicara yang tiba-tiba, apakah itu cadel atau pelo ya, atau tidak dapat berbicara tiba-tiba, nah itu juga menjadi salah satu tanda gejala dari stroke itu sendiri. Kemudian ke itu kebas. Jadi kebas sebelah atau sebagian dari anggota tubuh, misalnya tangan kanan atau kaki kiri yang kebas, atau sebagian wajah saja, wajah kiri yang kebas. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu tanda. Kemudian R, tadi kan segera ke RS ya. Kemudian R itu rabun, jadi gangguan pada pandangan. Karena kan yang kita ketahui bahwa saraf otak ini kompleks ya, ada yang mengatur penglihatan ya, ada mengatur untuk pendengaran, untuk gerakan anggota tubuh. Nah, ketika
untuk penglihatannya juga terganggu, misalnya akibat gangguan aliran darah otak tadi, muncullah gejala-gejala penglihatan pada si pasien, seperti yang paling sering mungkin dikeluhkan pasien rabun atau bisa saja kebutaan yang timbulnya mendadak. Jadi dalam waktu singkat tiba-tiba pasiennya kayak lihat bayangan hitam aja atau nggak nampak apa-apa dan terjadinya tiba-tiba. Itu bisa menjadi salah satu tanda. Kemudian S, tanda yang terakhir S itu adalah singkatan dari sakit kepala yang hebat. Jadi kalau bisa dibuat slogan gitu udah lebih gampang ya dok ya. Jadi segera ke RS. Jadi masyarakat diharapkan nggak bingung-bingung lagi nih kalau misalnya jumpa di masyarakat atau orang sekitarnya yang memiliki salah satu tanda yang saya sebutkan tadi. Wah, ini jangan ragu-ragu, harus dibawa segera ke RS untuk mendapat penanganan yang tepat dan cepat, seperti itu. Dok, menyambung dari pertanyaan sebelumnya tadi dok, sesuai dari ininya slogannya kan segera ke RS. Nah, mungkin bertanya-tanya dok, kalau terjadi serangan stroke ini apa yang harus sebaiknya dilakukan? Jadi atau hal-hal apa yang perlu diperhatikan sebelum membawa pasien ke rumah sakit, dok? Ya. Jadi ketika ada tanda yang tadi ya segera dia nggak mesti harus semuanya, tapi bisa salah satu atau dua di antaranya. Udah ada tanda-tanda, maka harus segera mendapat penanganan yang cepat dan tepat. Jadi nggak hanya cepat tapi juga tepat ya. Karena ada mitos atau stigma ya di masyarakat, katanya kalau stroke itu harus dicucuk tuh ujung jari atau tangannya biar keluar darah. Nah, itu mitos ya. Jadi itu memang tindakan cepat ya, paling cepat langsung kita tusuk jari tangan pasiennya, tapi tidak tepat ya, karena itu mitos. Jadi yang tepat ketika kita menjumpai orang sekitar ataupun pasien yang memiliki tanda-tanda yang saya sebutkan tadi, maka segera bawa ke rumah sakit. Nanti di rumah sakit akan dilakukan penanganan yang sesuai dengan stroke-nya itu sendiri. Karena yang perlu kita ketahui juga, untuk stroke itu kan banyak jenisnya. Ada stroke yang tipenya karena penyumbatan aliran darah di otak, kemudian ada stroke yang karena pecahnya pembuluh darah di otak, atau kita bilang stroke perdarahan. Jadi kapan kita bisa tahu wah ini stroke-nya karena penyumbatan atau karena pecah pembuluh darah? Jadi itu hanya dapat dilakukan dengan fasilitas yang ada di rumah sakit ya. Kalaupun misalnya di dekat rumah kita ini nggak ada rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan yang lebih lengkap untuk memeriksa pembuluh darah di otak, kita umpamakan kayak CT scan ya, maka dokter yang ada di layanan kesehatan yang pertama itu sudah pasti nanti bisa men-screening dia dok. Jadi ada tanda-tanda, wah ini kalau gejalanya seperti ini, dengan waktu yang seperti ini kejadiannya perlahan-lahan mendadak, wah ini kemungkinan ke arah stroke penyumbatan kah atau stroke perdarahan. Jadi intinya harus segera dibawa ke fasilitas rumah sakit ya, fasilitas kesehatan. Nanti di sana yang akan menentukan wah ini kalau stroke penyumbatan tata laksananya harus seperti apa, sedangkan stroke karena pecah pembuluh darah otak tata laksananya seperti apa, seperti itu. Ya, terima kasih dok. Lanjut ini dok, pertanyaannya tadi sudah dijelaskan untuk jenis stroke, ada yang perdarahan dan yang iskemik dan yang lain. Di sini dok, mungkin masyarakat awam itu mengenalnya ada yang disebut, apakah ada yang disebut sebagai stroke ringan dok? Kemudian apa itu bisa dijelaskan mungkin dok dari segi medis? Terima kasih. Ya. Ya, kalau berbicara mengenai derajat ya, kalau kita bilang ringan, sedang, berat kan kita berbicara mengenai derajat. Sebenarnya tidak ada, ketika kita katakan stroke itu sebenarnya tidak bisa kita katakan bahwa ini stroke ringan, karena seseorang yang sudah didiagnosis stroke berarti udah jadi alarm sign, udah ada tanda yang kita harus lebih berhati-hati, harus mendapat penanganan yang cepat. Jadi kan sesuatu yang harus mendapat penanganan yang cepat itu kan emergensi ya. Nah, jadi stroke itu
suatu kegawat daruratan atau emergensi di bagian saraf. Jadi jika ada istilah kita katakan bahwa stroke itu derajat ringan, saya rasa belum tepat ya. Namun kalau misalnya dalam nanti penanganan pasien, memang kita dokter nanti bisa mengkategorikan lagi, wah ini pasiennya stroke. Tapi kita bisa lihat ada sistem perhitungan scoring berdasarkan derajat kelumpuhannya. Nah, misalnya derajat kelumpuhannya selain tangan, ada gangguan bicara, ada kelumpuhan otot wajah misalnya ya. Ini masuk ke grade yang sedang, karena kalau yang misalnya kalau udah lebih berat sampai ada gangguan penglihatan, kemudian sampai bahkan tidak sadar, maka itu bisa kita bilang wah ini gradingnya lebih berat nih, stroke yang berat. Tapi bukan grading di sini dalam artian bukan untuk menentukan wah ini karena stroke ringan nggak usah dirawat, bukan ya, karena stigma di masyarakat nggak apa-apa nih saya cuma stroke ringan kata dokter jadi bisa pulang. Sebenarnya bukan ya, tapi ringan, sedang dan berat itu hanya grading yang dipakai oleh dokter untuk memilah-milah terapinya. Jadi wah kalau ringan ini kita pemantauannya seperti apa, obat-obatan yang kita berikan seperti apa, dosisnya seperti apa. Jadi lebih tepatnya grading ringan sedang berat itu untuk pemilihan terapi sih dok, tapi bukan untuk istilah yang dalam tanda kutip yang masyarakat kita pakai sekarang kan, nggak ini stroke ringan nih jadi saya nggak apa-apa, nggak bisa apa namanya, bisa santai-santai dulu, nggak usah kontrol dulu diet atau pola makan. Nah, sebenarnya itu belum tepat ya, mungkin seperti itu dok. Ini juga dok, yang biasanya tuh mungkin yang ini ya dok, yang yang dia membaik dalam 24 jam, makanya mereka mengatakan ini sudah mengkategorikan dirinya ringan, padahal itu bukan dari derajatnya ya dok. Iya. Iya, yang terjadi kurang dari 24 jam itu kita biasa kenali dengan TIA ya, transient ischemic attack kalau kita panjangannya. Sebenarnya seseorang yang kena stroke kurang jam itu secara literatur ya dia berpotensi untuk menderita stroke yang sifatnya lebih permanen ya, dalam artian bisa jangkanya bisa bertahan gejalanya lebih dari 24 jam dalam hitungan 1 tahun ke depan. Jadi makanya saya katakan tadi bahwa stroke itu tidak ada yang ringan seperti yang dikatakan dalam stigma masyarakat kita sekarang, tapi stroke itu adalah tanda ya, atau alarm bahwa memang ada yang salah nih dari sistem tubuh kita ya, yang harus kita perbaiki. Apakah itu tadi ya faktor resikonya ataupun ya pola hidup kita sehari-hari seperti itu. Ya baik dok. Kemudian selanjutnya dok, pertanyaannya, apakah tadi stroke itu harus ditangani dengan cepat dan tepat? Nah, apakah ada komplikasi apa yang dapat terjadi jika penanganan stroke ini tidak cepat dan tepat dok? Kalau komplikasi itu memang penyumbang paling besar ya untuk angka kecacatan dan kematian nomor 1 di Indonesia. Kalau di Indonesia peringkat 1. Kalau di dunia dia peringkat 3. Jadi angka kecacatan dan kematian masyarakat itu paling sering di Indonesia disebabkan karena stroke. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya balik lagi karena mungkin ya masih menjadi PR ya buat kita para tenaga medis untuk lebih menggaungkan tanda dan pencegahan dari stroke itu sendiri. Jadi semakin orang mengenal, masyarakat mengenal apa itu tanda dari stroke, kemudian bagaimana pencegahannya, maka kita harapkan stroke itu selain dapat dicegah, juga ketika kalaupun sudah menderita stroke, segera mendapat penanganan yang cepat dan tepat di fasilitas kesehatan gitu. Jadi kalau misalnya berbicara komplikasi seperti tadi ya, semakin telat ditangani, maka angka kecacatan maupun resiko kematiannya juga akan semakin tinggi seperti itu. Maaf dok ya, baik saya lanjut dok. Jadi pemirsa yang ada
yang punya pertanyaan bisa diketik di kolom komentar, nanti jika masih ada waktu akan ditanyakan dan dijawab oleh dokter. Baik, selanjutnya pertanyaannya dok. Jadi tadi itu komplikasinya salah satunya itu adalah bisa terjadi kecacatan. Jadi membutuhkan rehabilitasi ya dok. Jadi di sini pertanyaannya bagaimana, apakah ada cara untuk meningkatkan quality of life bagi pasien-pasien yang sudah pernah terkena stroke? Baik. Iya. Iya, bagaimana cara meningkatkan quality of life ya? Jadi itu berarti bagaimana cara kita mengatasi jika pasien sudah terkena stroke, sudah mengalami kecacatan ya. Memang sekarang sedang marak dikembangkan mengenai neurorestorasi. Jadi neurorestorasi itu bagaimana prinsipnya, bagaimana mengembalikan sistem saraf yang sudah terlanjur mengalami kerusakan atau kecacatan. Nah, mekanismenya ada banyak. Salah satunya di situ ada peranan fisioterapi atau rehab yang kita kenal bisa dengan istilah rehabilitasi medik. Jadi pasien-pasien yang sudah misalnya mengalami kelumpuhan, biasanya ada secara prinsip fisioterapi itu sendiri nanti otot ataupun anggota gerak yang mengalami kelumpuhan tadi akan dilatih. Jadi prosesnya seperti pembelajaran kembali. Jadi otot yang tadi sudah terlanjur lumpuh atau sudah tidak mendapat aliran listrik lagi dari saraf yang rusak, maka dengan prinsip fisioterapi tadi, dengan bantuan fisioterapis yang tepat, maka akan dilatih kembali otot-otot tersebut untuk dapat mengembalikan fungsinya. Dan itu tidak cukup dilakukan 1 atau 2 kali, memang itu dijadwalkan rutin dan prinsipnya berkesinambungan ya, jadi dievaluasi. Jadi hari ini misalnya pelatihan otot, dilatih otot tangan, jadi dievaluasi untuk kunjungan berikutnya seperti apa secara fungsionalnya. Kemudian juga ada peranan keluarga ya, jadi saat di rumah pasien juga tidak berhenti, jadi tetap dilatih dengan bantuan anggota keluarganya untuk menggerakkan atau mengembalikan lagi fungsi ekstremitas yang anggota gerak yang tadinya sudah mengalami kelumpuhan. Nah, kemudian kalau itu berbicara mengenai fisioterapi atau rehabilitasi medik. Ada salah satunya lagi tindakan untuk meningkatkan quality of life, dalam artian mengembalikan ya fungsi saraf yang tadi sudah terlanjur rusak akibat stroke dengan bantuan alat-alat yang lebih advance atau lebih lengkap ya. Kita kenal dengan biasanya di rumah sakit kita kenal dengan istilah TMS ya, Transmagnetic Stimulation. Jadi dia menstimulasi sel-sel saraf yang tadinya sudah mati atau mengalami kerusakan dengan bantuan gelombang elektromagnet. Jadi diharapkan sel-sel saraf yang tadinya itu dapat beraktivasi atau kembali pulih dengan stimulasi dari sel-sel magnet yang ada dari alat tersebut. Ya, baik dok. Selanjutnya dok, jadi di sini juga ada salah satu mitos yang beredar di masyarakat. Masih ada yang menganggap bahwa stroke ini merupakan suatu penyakit keturunan. Mungkin bisa dijelaskan dok, apa benar seperti itu dan alasannya dok? Nah, kalau misalnya mitos tadi ya mengenai stroke keturunan, itu balik lagi ke faktor resiko yang saya sebutkan tadi dok. Jadi ada faktor resiko yang tidak dapat diubah ya, kayak umur, jenis kelamin, ras, sama genetik. Jadi sebenarnya itu tidak sepenuhnya benar, walaupun memang secara teori peran genetik atau keturunan itu ada ya pada seorang yang sudah menderita stroke. Kemungkinan untuk garis keturunannya menderita stroke itu akan ada 1 atau 1,5 kali lipat ya daripada orang yang tidak punya riwayat stroke di keluarganya. Namun bukan berarti wah ini kita ada keluarga yang stroke, kita pasti akan stroke nih ke depannya. Jadi jangan menjadi pegangan ya, karena balik lagi selain faktor risiko yang tidak dapat diubah tadi, masih ada faktor-faktor lain yang dapat
diubah dan dapat kita kendalikan untuk dapat mencegah stroke. Jadi walaupun kita punya riwayat keluarga atau keturunan yang mengalami stroke, jika pola hidup kita sehat, kemudian kontrol kesehatannya teratur atau rutin, misalnya kita punya riwayat darah tinggi atau hipertensi, kita konsumsi obatnya teratur, kemudian rutin kontrol ya, cek tekanan darah semuanya, kemudian dibantu juga dengan diet yang seimbang. Nah, saya rasa untuk faktor resiko yang tidak dapat dikendalikan tadi seperti keturunan itu dapat terkalahkan ya. Jadi tidak mutlak kalau kita ada riwayat keturunan itu pasti stroke ke depannya. Tapi semuanya itu dapat kita kendalikan jika faktor-faktor resiko lain kita kontrol juga, yang faktor-faktor resiko yang dapat dikontrol tadi. Oh, baik dok. Mungkin satu pertanyaan terakhir dok. Berdasar tadi itu ada disebutkan jenis-jenis stroke. Apakah ada perbedaan antara bagaimana kita membedakan dia stroke karena perdarahan atau karena hal lain dok? Maksudnya membedakan stroke karena perdarahan atau bukan perdarahan ya. Nah, kalau misalnya stroke perdarahan paling sering itu selain dia sifatnya tadi mendadak ya, juga disertai dengan tekanan darah yang cukup tinggi. Biasanya pasien dengan riwayat darah tinggi datang misalnya dijumpai kelumpuhan atau gangguan bicara atau gangguan penglihatan ya, tanda-tanda stroke itu terjadi tiba-tiba disertai dengan peningkatan tekanan darah. Biasanya tekanan darahnya memang meningkat drastis ya, misalnya bisa sampai 200 atau 220 ke atas. Nah, itu biasanya bisa menjadi salah satu tanda bagi kita klinisi kayak dokter yang menerima pasiennya, wah ini tensinya atau tekanan darahnya cukup tinggi dengan ada gejala-gejala stroke-nya, kemungkinan ini stroke-nya tipe yang pecah pembuluh darah gitu ya. Kemudian biasanya pada stroke yang disertai dengan pecah pembuluh darah di otak itu ada tanda-tanda lain yang memperberat ya, karena di otaknya itu ada masa ya, dalam artian ada gumpalan atau bekuan darah yang pecah dari pembuluh darah yang pecah. Itu secara otomatis dia darah yang di otak itu akan menekan saraf-saraf di sekitarnya yang sehat. Nah, itu akan direspon oleh tubuh kita dengan berbagai gejala, misalnya muntah yang berat ya. Jadi pasiennya muntah terus. Atau bahkan yang paling beratnya dia bisa tidak sadarkan diri. Jadi memang secara gejala stroke perdarahan itu lebih berat ya kalau kita lihat misalnya dari tekanan darahnya, kemudian karena ada peningkatan tekanan di kepalanya akibat bekuan darah tadi, misalnya pasiennya muntah terus menerus bahkan sampai tidak sadarkan diri. Namun untuk yang paling pasti memang menegakkan diagnosa itu stroke penyumbatan atau perdarahan memang hanya dengan bantuan alat ya, alat imaging seperti CT scan. Nah, namun misalnya di rumah sakit yang di daerah misalnya yang kita tinggal yang dekat dengan fasilitas yang belum support untuk CT scan, biasanya memang kita dokter ataupun dokter di layanan pertama itu ada sistem scoring yang bisa kita pakai untuk menilai ini pasiennya stroke penyumbatankah ataupun stroke perdarahan. Jadi ada sistem scoring yang kita pakai untuk membantu selagi kita belum bisa mengakses pemeriksaan imaging. Ya, baik dok. Baik dok, pertanyaannya sudah habis. Jadi mungkin ada kesimpulan pesan-pesan dari dokter untuk melihat dari bagaimana tingginya angka stroke di Indonesia ini. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan, apa ada pesan-pesan dari dokter supaya untuk masyarakat
masyarakat di luar sana, Dok. Iya. Iya. Ya, seperti yang Seperti yang kita udah bincang-bincang tadi ya, Dok. Jadi angka stroke ini kan masih cukup tinggi ya di Indonesia. Jadi memang masih menjadi PR yang paling berat buat tenaga kesehatan untuk menurunkan angka kecacatan bahkan kematian akibat stroke ini. Dapat dicegah, kemudian stroke itu dapat dicegah dengan mengenal pandang dan gejalanya secara tepat ya, seperti yang saya katakan tadi, kenali tandanya dengan slogan segera ke RS, kemudian cegah stroke itu dengan slogan cerdik. Jadi cerdik itu Y-nya itu cek kesehatan secara berkala, kemudian E-nya itu enyahkan asap rokok atau stop merokok ya, karena juga merokok itu juga menjadi salah satu faktor resiko yang dapat diubah untuk berpotensi terjadinya stroke. Kemudian R itu rutin berolahraga atau rutin aktivitas fisik ya, nggak mager. Kemudian D diet yang seimbang. Kemudian I itu istirahat yang cukup. Jadi faktor istirahat ya, istirahat itu juga menjadi salah satu yang berperan penting untuk mengembalikan proses sikardian tubuh kita itu agar lebih sehat. Jadi istirahat yang ideal itu seperti yang dianjurkan 8 jam perharinya itu juga dapat mencegah terjadinya stroke. Kemudian yang K, kelola stres dengan baik. Jadi cerdik, cek kesehatan berkala, enyahkan asap rokok, kemudian rutin beraktivitas, kemudian diet yang seimbang dan sehat tentunya, kemudian I istirahat yang cukup, dan K kelola stres dengan baik. Jadi setelah kita mengenal tanda dan gejala, kita juga sudah tahu bagaimana mencegahnya. Ya insya Allah ya, kita semua juga dapat terhindar dari bahayanya penyakit stroke itu sendiri. Ya baik, Dok, insya Allah semoga kita semua diberikan kesehatan, Dok. Ya. Baik ya. Dari pemirsa mungkin ada yang ingin bertanya atau... Terima kasih banyak, Dok, ini sudah meluangkan waktunya, Dok, untuk sharing kepada kita, jadi untuk menambah pengetahuan kepada masyarakat bagaimana mengenali tanda dan gejala agar kita bisa mengetahui secara bagaimana stroke itu, kemudian supaya bisa diberikan tata laksana yang sesuai penanganan yang cepat dan seperti yang dokter bilang, yang cepat dan tepat. Iya. Jangan hanya cepat ya, Dok. Ya, baik, yang pasti harus mengenal apa aja sih mitos di masyarakat yang salah selama ini. Itu juga harus kita luruskan lagi ya, mungkin ya, untuk mencapai penanganan stroke ini yang maksimal. Iya, Dok. Benar sekali, Dok. Ya baik, Dok, mungkin sampai di sini saja, Dok. Terima kasih banyak, Dok, atas kesempatan dan ilmunya, Dok. Semoga apa yang dokter sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita tetap diberikan kesehatan kepada semuanya, Dok. Baik, Dok, terima kasih banyak. Ya, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Ya, Dok.